Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Militia Nonutu, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Teman Sebaya terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah SMA Negeri 2 Tondano. Baiklah, pada penelitian kali ini ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama, fasilitas belajar kurang yang memadai, dan yang kedua, kurangnya kenyamanan dalam ruang belajar, yang ketiga, kurangnya unsur dinamis dalam belajar, yang ketiga, beberapa siswa yang cenderung santai di dalam kelas, dan yang keempat, kurangnya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang kelima, tidak ada dorongan dari teman untuk mengerjakan soal di depan kelas. Dan yang terakhir, beberapa siswa yang kurang senang mengajak temannya bercanda di saat jam pelajaran. Oke. Dan di saat ini ada juga tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi di Sekolah SMA Negeri 2 Tondano. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi di Sekolah SMA Negeri 2 Tondano. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar dan teman sebaya secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah SMA Negeri 2 Tondano. Dalam skripsi ini, dalam X1 ada teori, yaitu fasilitas belajar. Dalam pendapat oleh Ari Kunto dalam tahun 2012 berpendapat fasilitas belajar yaitu segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha. Fasilitas belajar terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, bangunan dan perabot sekolah, yang kedua, alat pelajaran, yang ketiga, media pendidikan. Sedangkan dalam variabel yang kedua atau X2, yaitu teman sebaya. Menurut Morris tahun 2003 berpendapat teman sebaya adalah kelompok yang terdiri atau yang berdirikan sejumlah individu yang sama, sedangkan menurut juga Sandrock dalam tahun 2007, teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Dan yang ketiga yaitu variabel Y, yaitu motivasi belajar siswa. Demikian pula menurut Jamaris tahun 2013, menurut paham behavioristik, motivasi belajar merupakan faktor eksternal yang perlu didesain untuk mengubah perilaku individu sesuai dengan perilaku yang diharapkan dengan jalan melakukan modifikasi perilaku yang diterapkan dengan mengaplikasikan konsekuensi dari dalam diri perilaku yang ditampilkan kepada individu. Oke, dalam skripsi ini ada juga rumus-rumus yang saya gunakan, yaitu pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa melakukan atau menggunakan rumus analisis regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah B X1, yaitu dengan hasil atau persamaan Y sama dengan 13,336 tambah 0,689X. Dan yang selanjutnya analisis korelasi sederhana dengan hasil 0,689. Sedangkan R kuadrat berjumlah 0,474. Sedangkan uji T hasilnya sama dengan T hitung 6,715 lebih besar dari T tabel 2,009. Sedangkan pengaruh teman sebaya atau variabel kedua terhadap minat belajar siswa yaitu menggunakan juga analisis regresi sederhana dengan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan A tambah B X2
Dengan persamaan Y sama dengan 21,382 tambah 0,712X. Selanjutnya analisis korelasi sederhana dengan jumlah yaitu 0,645. Sedangkan R kuadrat berjumlahkan atau menghasilkan 0,416. Nah, sedangkan uji T yaitu T hitung 5,969, sedangkan T tabel 2,009. Dalam juga korelasi berganda yaitu fasilitas belajar dan teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa menghasilkan analisis regresi berganda yaitu dengan rumus Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 yaitu Y, 575 tambah 0,479 X1 tambah 0,422 X2. Sedangkan yang kedua analisis korelasi berganda dengan jumlah 0,759 R pangkat 2 0,576. Sedangkan nilai F hitung dan F tabel yaitu F hitung 33,264, sedangkan F tabel 3187. F hitung dan F tabel lebih besar daripada F tabel yaitu 33,264 dan juga 3187. Jadi kesimpulan dalam PowerPoint ini yaitu atau kesimpulan dalam skripsi ini terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa. Artinya, jika fasilitas belajar bertambah, maka motivasi belajar dalam mata pelajaran ekonomi pada SMA Negeri 2 Tondano akan meningkat. Dan yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa. Artinya, jika nilai teman sebaya bertambah, maka motivasi belajar dalam mata pelajaran ekonomi pada SMA Negeri 2 Tondano akan meningkat. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara fasilitas belajar dan teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa. Artinya, jika fasilitas belajar dan nilai teman sebaya bertambah secara bersama-sama, maka motivasi belajar dalam mata pelajaran ekonomi pada SMA Negeri 2 Tondano akan meningkat dan menjadi lebih baik. Itulah hasil skripsi saya. Diucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.